Ada belasan aduan yang masuk karena pungli. Sekarang saya akan ke satu SD. Assalamualaikum Ibu. Saya minta Ibu sampaikan jujur. Iya, awalnya gini Pak, memang pada saat penuntutan KPDB itu sudah selesai sesuai dengan perintah ya. Nah, setelah pengumuman itu beberapa hari kemudian ada beberapa yang dekat-dekat tinggal yang ada di sini, dia memohon kepada saya. Terus saya bilang nggak bisa, ini udah tutup, saya bilang gitu. Nah, beberapa hari kemudian dia datang lagi Pak. Ya udah, akhirnya saya masukin gitu. Intinya Ibu terima. Iya. Ibu tahu itu salah. Iya. Karena rasa iba aja kemarin, jadi saya memutuskan menerima seperti itu. Nggak bisa, apapun alasannya aku nggak bisa. Ya itu salah saya Pak, mohon maaf Pak. Sahabat Integritas, jumpa lagi kita di channel Visi Educare, satu visi utama. Hari ini kita akan membahas ya isu-isu yang aktual, dan hari ini kita akan lebih mendalami terkait masalah laten di sekolah. Paling tidak ada 2 masalah laten, korupsi dan kekerasan di sekolah. Nah, seperti biasa kita menghadirkan narasumber yang kompeten. Yang pertama Mas Bambang Wisudo, ini narasumber tetap di channel kita. Selamat sore Mas Bambang. Selamat sore. Mas Bambang ini expert di visi integritas. Lalu juga ada Pak Jimmy Pahat, pensiunan, pensiunan dosen ya Pak Jimmy gitu ya. Pak Jimmy juga bukan cuma sebagai pemerhati atau sebagai dosen, tapi juga sebagai aktivis pendidikan di Koalisi Pendidikan dan KKSK. Zaman dulu itu. Iya, zaman dulu gitu ya. Lalu di Zoom kita punya Mbak Sri Wahyaningsih. Sore Mbak Wahya. Ya, selamat sore. Mbak Wahya ini dari Salam Jogja, Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Nanti Mbak Wahya akan banyak cerita bagaimana praktik proses belajar mengajar termasuk dalam mengelola sekolah di tempatnya gitu ya, dan ini bisa jadi rujukan ideal kita gitu ya. Oke, saya akan mulai ke Mas Bambang dulu sebagai narasumber tetap kita. Ini kan di seminggu terakhir ini berseliweran nih berita-berita yang sangat memprihatinkan ya. Misalnya di Pangandaran ada guru SMP yang jual 25 komputer di sekolahnya demi judi online gitu, main slot gitu ya. Lalu ada juga kekerasan terhadap peserta PAUD oleh gurunya, bahkan hingga patah tulangnya ini di Banjarmasin. Lalu ada siswa yang meninggal, tewas dibacok dalam tawuran. Dan ini yang terakhir yang baru ribut, ada guru di Bogor yang ada kepala sekolah yang memecat gurunya yang mengungkap atau melaporkan kasus korupsi, walaupun kemudian wali kotanya yang balik memecat kepala sekolah. Nah, saya langsung aja tanya ke Mas Bambang. Ini kan bukan fenomena baru gitu ya. Bertahun-tahun kita menemukan masalah-masalah seperti ini. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ada 2. Nanti bisa ditanggapi sekaligus gitu ya, atau satu-satu. Pertama, kenapa masalah ini tidak pernah selesai di persekolahan kita gitu ya? Ada apa dengan persekolahan kita gitu ya, Mas Bambang? Yang kedua, apakah ini mencerminkan fenomena umum gitu ya, atau ya memang ini kasuistis saja gitu ya? Silakan Mas Bambang. Ya, saya kira kita memang nggak bisa mengatakan ini kasuistis ya, karena kasusnya memang banyak terjadi, sering terjadi, berulang-ulang gitu ya. Berarti ada masalah yang lebih serius ya, yang fundamental yang harus kita selesaikan nih. Soal korupsi di sekolah dan soal kekerasan ya. Kekerasan baik yang dilakukan oleh guru pada murid, murid ke guru, orang tua ke guru dan sebagainya. Dan sekarang banyak orang tua ke guru, Mas. Betul, ada kasus kekerasan seksual, ada macam-macam ya, dan ini pada tingkat yang harusnya menjadi keprihatinan kita. Seharusnya kan sekolah ini menjadi lingkungan yang lebih tempat mengajarkan, menanamkan nilai-nilai kalau kata Pak Tilar ya.
Jadi sekolah ini paling tidak ya seperti keluarga ya, aman bagi anak, tempat guru bisa berinteraksi dengan anak, dengan kasih sayang dan sebagainya. Tetapi ternyata ada hal-hal yang sangat mendasar yang harusnya tidak terjadi di sekolah. Misalnya korupsi di sekolah itu kan benar-benar bertentangan dengan ini ya, dengan sekolah itu kan keberadaan eksistensinya itu kan didasarkan pada kejujuran ya. Kalau kita mencari ilmu pengetahuan, kita mengajarkan ilmu pengetahuan itu kan semua tujuannya mencari kebenaran ya, kebenaran yang kita harus jujur. Nah, ini kan sangat bertentangan. Juga kalau kita bicara lingkungan sekolah, kita bicara juga aktornya. Aktor-aktornya harus seperti apa ya. Mestinya guru-guru yang ada di sekolah ini, kalau kita bicara kompetensi guru ya, itu kan sudah dikatakan ada kompetensi kepribadiannya ya. Berarti orang yang bekerja di sekolah itu memang pribadi-pribadi yang baik. Nah, ini berarti screeningnya juga kurang bagus, jangan-jangan ya, atau pemantauannya kurang bagus. Ada banyak hal ya yang harus diselesaikan. Selain juga memang kembali lagi guru aktor utama di sekolah ini benar-benar harus dipersiapkan dengan baik, terus memperbaiki supaya benar-benar layak menjadi layak disebut dan diposisikan sebagai guru ya. Kalau guru kan dalam bahasa Jawa digugu dan ditiru, itu sangat penting sekali. Kalau menurut Mas Bambang, kenapa sih guru sampai melakukan kekerasan kepada peserta didik? Ya, ini banyak hal ya. Salah satunya memang pengetahuan ya Pak Jimmy ya. Pengetahuan pedagogiknya barangkali kurang ya. Karena kekerasan yang ada di sekolah itu disebabkan karena apa? Barangkali guru membayangkan dia bisa membuat anak-anaknya menjadi sempurna, ya kan? Disiplin. Ya, padahal semua manusia itu punya kelemahan dan kekurangannya. Ya, kalau guru tidak di dalam dunia pendidikan kita tidak menempatkan anak bisa tumbuh berkembang sesuai bakatnya, minatnya, itu pasti ada kekerasan. Kekerasan yang bisa simbolik, bisa bersifat fisik ya. Simbolik misalnya seperti apa Mas Ya, Bambang? kekerasan simbolik misalnya taruhlah gampangnya ya, nggak bisa membaca, dipaksa membaca, gurunya jengkel lalu anaknya dihukum. Itu kan jelas ini bukan tindakan pedagogik ya, yang didasarkan ilmu pendidikan, bukan seperti itu. Ya. Dan banyak orang taunya kekerasan ya mukul gitu ya, dan yang banyak ditemukan justru dianggap bukan kekerasan oleh guru gitu ya. Saya ke Pak Jimmy, gimana Pak Jimmy menanggapi fenomena ini? Iya, ini tadi kan Bung Ade bilang tadi Dua masalah laten lah ya. Laten ya masalah. Jadi sebenarnya bukan hanya 1-2 sekolah atau 1-2 guru yang melakukan ini, banyak. Jadi ini mungkin kalau dilihat dari segi sosiologi barangkali ini sudah persoalan masalah sosial, ya. Public issue gitu ya, kira-kira begitu ya. Sudah ini masalah sosial gitu. Udah pemecahannya sudah bukan per individu sebenarnya. Pemecahannya ya. Ya bukan per individu, sudah secara kelompok. Jangan-jangan guru juga korban kekerasan. Ya, makanya dia melakukan kekerasan. Iya, bisa itu ya. Nah, itu satu persoalan dan itu memang tidak mungkin yang saya mengatakan itu artinya ini bukan tidak bisa dipecahkan per individu. Guru itu diambil yang melakukan kesalahan itu, kemudian diambil diperlakukan tertentu biar berubah. Itu bukan pemecahan karena ini udah punya masyarakat sebenarnya. Itu satu. Nah, kedua juga tadi kaitan nyambung dengan Mas Bambang kan ya. Sebenarnya kalau ditanya kenapa ada kekerasan ya, per definisi sekolah itu sebenarnya melegitimasi kekerasan.
khususnya kekerasan simbolik. Tadi sudah disebut. Melegitimasi kekerasan simbolik. Ya apa yang Ini saya bisa marah nih guru-guru kepala sekolah. Ya itu ada otoritas. Oke. Guru mempunyai otoritas ya, otoritas taruhlah seperti otoritas pedagogis lah kira-kira seperti itu untuk melakukan, dan otoritas pedagogis itu sebenarnya ditemani kalau mau disebut atau berisi kekerasan sebenarnya. Jadi Sekolah ini seperti penjara ya. jadi penjara gitu ya. Itu mereka melakukan itu di kekerasan itu dilegitimasi. Gitu. Misalnya kekerasan simbolik tadi. Mungkin perluas apa yang disebut Mas Bambang. Kekerasan simbolik itu ya dilegitimasi di sekolah kan ditanya. Jadi kebiasaan melakukan kekerasan sebenarnya di sekolah, anak-anak diminta untuk menjalankan nilai-nilai atau budaya yang memang bukan budaya anak-anak itu. Itu dipaksa untuk melakukan budaya yang bukan budaya anak itu sebenarnya ya. Nah itu sebenarnya per definisi kekerasan. Misalnya, Kekerasan simbolik ya. misalnya. Saya ambil contoh yang paling sederhana, kekerasan simbolik itu di dalam bahasa. Anak-anak itu dihukum kalau menggunakan bahasa yang tidak standar. Itu kekerasan simbolik sebenarnya. Kekerasan simbolik itu ya. Bahasa standar yang harus dipakai misalnya. Dan itu yang tadi bilang dilegitimasi guru untuk membuat melakukan otoritasnya yang violent sebenarnya. Itu satu contoh ya, kaitannya turunan dari tadi saya bilang budaya. Banyak budaya anak-anak atau budaya anak-anak yang tidak searah sebenarnya dengan budaya yang disampaikan di sekolah ya. Dan itu dipaksa anak untuk melakukan. Jadi budaya siapa yang dipaksakan di sekolah itu? Pak, itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya di sekolah sebenarnya ini budaya apa? Budaya tertentu sebenarnya dikasih. Pakai bahasa paling sederhana dari orang-orang sosiologi pendidikan, itu budaya dominan yang dipaksakan. Itu untuk penjelasan bahwa sekolah itu sebenarnya per definisi melakukan kekerasan simbolik. Itu sudah terbiasa dan itu melebar jadi turunannya ya kekerasan-kekerasan yang fisik sebenarnya. Tapi sebenarnya per definisi melakukan. Tapi bukannya udah usai dulu, zaman Orde Baru iyalah institusi pendidikan dijadikan sebagai alat untuk doktrin kayak gitu ya, makanya banyak kekerasan. Masa zaman sekarang masih tetap per definisi dari segi sosiologi pendidikan memang begitu per definisi. Nah karena itu harus pandai-pandai memang sekolah untuk membuat agar mengakui budaya anak yang dibawa oleh anak ya, budaya mereka ya, yang tidak searah dengan budaya yang harus ditanamkan, bagaimana caranya sehingga mereka bisa menerima dua-duanya gitu ya, mengakui dan anak diberi pemahaman untuk menerima juga budaya lain. Ya ini budaya dominan tanda kutip. Tapi kan guru juga kejar setoran kurikulum gitu ya, yang kemudian ya harus mengikuti itu. Ya guru-guru dalam kaitannya itu kan kurikulum isinya kan budaya dominan sebenarnya. Guru-guru itu melakukan itu memaksa tanpa memikirkan budaya anak-anak itu. Nah, tanpa memikirkan itu yang terjadi sebenarnya kekerasan sebenarnya. Itu yang saya mau garis bawahi per definisi sekolah melakukan kekerasan simbolik. Tapi kan kalau lihat statement Mendikbud hari ini gitu ya, semua aktivitas pendidikan harus menuju ke Merdeka Belajar. Kan merdeka itu kan ya. Ya. Artinya sebenarnya mestinya tekanan atau budaya kelompok tertentu saja yang dipaksakan di sekolah yang kemudian menyebabkan guru melakukan praktik kekerasan ke peserta didik mestinya udah nggak ada lagi. Memang ini barangkali ada persoalan orang asumsikan apa yang diinginkan oleh yang ditawarkan oleh pemerintah itu pendidikan merdeka yang diminta atau yang ditawarkan juga oleh Kiai Haji Bantoro. Asumsinya itulah, taruh ya. Tapi mungkin kenapa tidak terlalu berjalan, ini persoalan menjalankannya gitu, yang menjalankannya. Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan guru, tentu saja. Ada kesalahan juga yang mencoba pemerintah untuk memindahkannya itu untuk jalankan, ada persoalan di situ. Kalau pakai kemerdekaan Kiai Haji Bantoro sebenarnya yang memerdekakan ya murid atau sekolah, bukan hanya murid. Sekolah itu menggarisbawahi apa yang Mas Bambang katakan tadi, barangkali dengan kata yang lain, sekolah itu tempat memang untuk
untuk mengantar anak ke menjadi Orang dewasa. subjektivitas, menjadi subjek yang mandiri yang bagaimana, yang bahagia. Konsep kebahagiaan itu pegang peranan di dalam Ki Hajar Bontoro, kaitannya pendidikan merdeka Ki Hajar Bontoro. Nah, kalau sudah ada pengertian kebahagiaan itu tidak ada yang namanya kekerasan sebenarnya. Sekolah harusnya jadi taman ya. Ya, jadi taman bukan penjara. Tapi kan itu yang dirujuk oleh Kementerian Pendidikan. Kenapa itu nggak terjadi? Ya, itu tadi yang saya katakan, kita bisa lihat misalnya turunan kebijakan itu. Turunannya atau gurunya yang tidak bisa? Saya harus hati-hati pada gurunya. Ini turunan yang dikasih. Ambil misalnya modul-modul yang diberikan. Modul-modul kaitannya dengan untuk menjadi guru merdeka. Itu harus kita perhatikan, Ambil misalnya ketika mereka mencoba untuk mewujudkan atau menerjemahkan pandangan kemerdekaan Ki Hajar Bontoro. Itu saya pikir ada problem di situ dalam menerjemahkan itu, sehingga guru-guru tidak terlalu paham sebenarnya. Itu persoalan banyak guru-guru yang mengikuti kegiatan-kegiatan itu, mereka menceritakan saya tidak paham gitu. Cuma jargon aja berarti. Iya, dia cuma tidak paham. Jadi mereka minta lebih sebenarnya. Itu baru satu sisi dari, belum kita lihat praktek waktu terjadi pelatihannya gitu ya. Jadi ya saya mau katakan tidak pada guru sebenarnya dalam hal ini. Penerjemahan pendidikan merdeka itu di dalam bentuk baru modul ya, belum dalam kegiatan sehari-hari itu. Kalau soal korupsi bagaimana? Sebelum nanti ke Mbak Wahya, problemnya apa sih? Ini sekolah gitu ya, perguruan tinggi, bahkan kita pernah bahas di episode sebelumnya. Ini tadi Mas Bambang sudah singgung, mestinya menjadi tempat orang untuk mengajarkan nilai-nilai anti korupsi gitu ya. Bahkan sekolah diharapkan menjadi garda terdepan untuk melawan korupsi, karena melahirkan gitu, kalau nggak pakai bahasa itu, melahirkan generasi anti korupsi. Kok yang terjadi sebaliknya gitu ya? Ya, memang ada problem strukturnya, sistemnya ya, terutama di sekolah-sekolah atau kampus-kampus negeri ya. Itu kan mengambang ya, harusnya kan sekolah-sekolah negeri itu dibiayai oleh pemerintah. Kalau itu sepenuhnya dibiayai pemerintah, tata kelolanya, kontrolnya itu jadi lebih jelas. Tetapi yang terjadi sekarang kan ada jalur-jalur di mana orang tua harus membayar ke sekolah, anak-anak harus membayar untuk sesuatu. Nah, ini jadi ruwet kan? Enggak, tapi kalau bicara korupsi kan bukan cuma uang orang tua yang diambil, tapi uang negara yang mestinya dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang juga diambil. Praktik itu kan ya banyak terjadi gitu ya. Jadi gimana Mas Bambang? Ya memang ada kaitan juga dengan aktornya ya, pelakunya, tetapi juga mungkin yang harus diperbaiki juga sistemnya ya. Kita kan kalau kita bicara tentang anggaran sekolah, terutama sekolah publik ya. Kalau sekolah swasta itu agak lain ya. Sekolah publik kita bisa tanya nih, apakah anggaran di sekolah publik itu sudah transparan, sudah bisa dilihat oleh semua orang? Kan sampai sekarang belum ya, dengan alasan ada kerahasiaan, ada sebagainya ya. Ini jadi problem ya. Saya kira ada persoalan-persoalan yang sifatnya sistem, struktur yang harus diperbaiki. Struktur ya, karena kalau bicara Pak Jimmy, sekolah juga korban sebenarnya kan. Kalau istilah dulu di koalisi, pihak sekolah itu pelaku sekaligus juga korban korupsi gitu ya, karena dia dipaksa untuk melakukan korupsi oleh struktur yang ada di atasnya kan. Dan kalau bicara guru secara umum, kalau guru-guru PNS atau yang sekarang guru-guru kontrak itu kan P3K ya, itu sekarang sudah kesejahteraannya udah lumayan lah, udah di atas UMR, bahkan ada yang sudah sangat di atas UMR ya. Di Jakarta ya. Oke. Itu kalau masih melakukan pungutan-pungutan, mencari tambahan penghasilan yang tidak legal, itu memang ada persoalan di aktornya ya, di moralitas aktornya. Ini Pak Jimmy, Mas Bambang, yakin nggak sih guru memang punya niatan untuk korupsi gitu ya, Mas?
sebelum dibawahi? Ada ya, Ada ya? pasti ada dan memang di mana-mana ya, bahkan di lingkungan keagamaan pun pasti ada penjahat ya. Tapi karena sekolah ini juga tempat yang sakral, saya kira kita harus bisa meminimalisir itu penjahat-penjahat yang masuk di lingkungan sekolah. Oke, saya ke Mbak Wahya. Mbak Wahya, sebelum cerita soal salam ya, Mbak Wahya, saya minta untuk mengomentari tadi dua masalah klasik atau masalah laten di persekolahan kita, kekerasan dan korupsi. Ya, dengan Mbak Wahya. Ya, ya jadi sebetulnya gitu ya, sekolah itu kan memang yang harus dibangun adalah ekosistemnya gitu ya. Jadi ketika ekosistem belajar itu tidak terbangun dengan baik, kemudian tidak ada kerjasama, ya ekosistem ini kan membutuhkan kerjasama gitu ya, kerjasama baik itu dengan orang tua dan anak itu sendiri, kemudian juga dengan masyarakat. Nah itu pasti hal-hal yang seperti kayak kekerasan, korupsi, kayak gitu nggak bisa dielakkan gitu ya. Nah jadi sebetulnya Ki Hajar sendiri itu sudah meletakkan dasar gitu ya, ketika mencanangkan tentang Merdeka Belajar itu ada 4 hal kalau ya di Ki Hajar itu ya yang untuk metodologinya gitu. Misalnya dengan metode Among gitu ya, kemudian Paguron, kemudian Trisentra dan Sarisworo. Nah ini mestinya menjadi prasyarat gitu ya untuk sebuah sekolah itu. Kenapa harus dengan metode Among? Nah itu adalah yang terkenal dengan slogan Tut Wuri Handayani gitu ya. Jadi itu guru itu harus mengikuti gitu ya, mengikuti dari belakang untuk memberi penguatan. Nah sehingga yang menjadi subjek itu adalah anaknya. Nah ketika guru itu menyadari hal itu sehingga tidak ada pemaksaan-pemaksaan gitu ya. Tadi misalnya contoh dari Mas Bambang dan Pak Jimmy gitu ya. Nah bagaimana sebenarnya kekerasan itu dalam bentuk kayak penyeragaman itu menurut saya juga kekerasan gitu ya. Karena memaksa setiap anak itu sama gitu ya. Mereka harus belajar sesuatu yang sama, harus dengan cara belajar yang sama. Sementara anak itu adalah unik, spesifik. Nah sehingga di situ tuh memunculkan kekerasan gitu ya. Karena si guru tadi pemahamannya bahwa semua anak harus sama gitu. Padahal sementara di Ki Hajar sendiri mengatakan dengan metode Among ini anak harus dikedepankan gitu loh. Anak menjadi subjek gitu. Sehingga mereka harus dipahami kebutuhannya apa gitu kan. Nah harus ada dialog di situ. Ada kesetaraan gitu ya. Jadi karena momong gitu ya. Dari Among momong gitu ya. Berarti dia bukan menjadi satu-satunya pusat pengetahuan gitu ya. Nah selama ini kan yang kenapa menimbulkan kekerasan karena guru itu mendominasi gitu ya. Seolah-olah ya yang paling berkuasa di kelas itu ya guru gitu. Nah sehingga kekerasan itu muncul karena kemudian ada keinginan bahwa obsesi gurunya itu lebih kuat gitu loh. Misalnya anak didikku harus seperti ini. Belum lagi dengan standar-standar yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Nah kalau sekarang sudah dihapus UN ya, tapi tetap ada juga standar-standar tertentu. Misalnya ada KKM gitu ya. Jadi setiap anak itu distandarisasi gitu loh. Sementara kita sadar bahwa setiap anak itu berbeda-beda. Nah jadi nggak bisa hanya distandarkan dengan apa yang dari kebijakan-kebijakan itu gitu ya. Jadi mereka punya kepandaian itu berbeda-beda, punya kecerdasan, punya ketertarikan berbeda-beda. Nah itu yang akhirnya memunculkan kekerasan seperti itu ya. Dan hal-hal yang baik dan jelek ini kan nggak hanya bisa diomongkan, nggak hanya bisa diteorikan, tapi memang harus dipraktekkan gitu ya, harus dilakukan. Nah sekarang kan sebagian besar hampir semua gitu ya. Nah di kita ini kan isinya ya ceramah-ceramah, isinya transfer pengetahuan saja gitu ya. Bukan anak diberi kesempatan untuk menemukan sendiri, untuk mempraktekkan seperti itu. Nah ini itu yang terjadi gitu ya. Kenapa juga menjadi potensi untuk menimbulkan kekerasan. Dan korupsi saya kira tidak hanya uang aja ya. Sebenarnya manipulasi data itu pun juga
korupsi ya. Jadi guru juga memanipulasi nilai gitu ya. Misalnya ini karena untuk supaya ada nama baik di sekolah gitu ya. Nah, kemudian ada markup gitu ya, ada markup untuk menaikkan nilai. Nah, seperti itu. Nah, ini juga menurut saya juga salah satu bentuk korupsi juga gitu ya. Belum lagi misalnya guru hanya oh gitu ya. Oh ya. Nah, jadi misalnya manipulasi data itu juga menurut saya itu juga korupsi gitu ya. Jadi misalnya bagaimana guru itu markup nilai hanya untuk supaya sekolah itu menjadi sekolah yang baik gitu ya, punya standar yang tinggi sehingga harus dimanipulasi. Nah, ini kan menurut saya juga bentuk korupsi juga gitu ya. Belum lagi misalnya guru kemudian meninggalkan tugas, terus meninggalkan sekolahnya, terus kemudian hanya ngasih tugas-tugas ke anak-anak. Nah, ini kan juga dia korupsi waktu gitu ya. Seharusnya dia membersamai, tapi kemudian dengan alasan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu juga anak-anak hanya dikasih tugas-tugas aja gitu ya, mengerjakan tugas apa atas perintah gurunya kayak gitu. Nah, ini juga bentuk-bentuk korupsi menurut saya gitu ya. Mbak Waya, tadi Mbak Waya bilang soal penyeragaman dalam konteks misalnya seragam gitu ya, itu salah satu bentuk kekerasan gitu ya. Tapi kalau kita lihat argumentasi di sekolah, justru adanya seragam ini untuk membuat agar tidak terjadi perbedaan antara yang kaya dan yang miskin gitu ya. Yang kaya nanti pakaiannya ya yang mewah-mewah gitu, yang miskin supaya yang dianggap tidak punya gitu ya, tidak minder gitu ya. Tanggapan Mbak Waya gimana soal itu? Itu yang klasik aja lah sebetulnya juga seragam pun itu bisa dibedakan gitu. Misalnya sama-sama sepatu hitam, itu sepatu yang mahal sama murah kan ada juga dan anak-anak tuh tahu juga gitu. Dan kalau misalnya kaya miskin itu kan sesuatu yang real yang ada itu loh. Kenapa nggak disikapi dan nggak terus terang aja gitu. Nah, itu juga potensial gitu ya untuk memang dan itu udah terlalu sering ya kita mendengar misalnya manipulasi harga dari seragam gitu ya. Nah, tapi menurut saya seragam yang tidak hanya pakaiannya juga ya. Jadi menyeragamkan dalam artian juga dalam mata pelajaran itu kan sebetulnya bentuk penyeragaman juga. Supaya mudah dikontrol, kemudian kita lebih bisa mengkriteriakan anak yang pinter, anak yang bodoh kayak gitu ya. Tapi bukan keberagamannya kayak gitu ya. Nah, ini kan bahaya juga gitu menurut saya. Kalau misalnya pendekatannya tetap dengan penyeragaman tidak hanya pakaian loh ya, tapi cara berpikir, kemudian juga dalam pendekatan mata pelajaran gitu ya. Semua anak harus menempuh pelajaran yang sama dengan standar nilai yang sudah ditentukan dengan KKM. Nah, itu kan juga kekerasan menurut saya gitu ya, karena memang orang yang misalnya nggak bisa di kesenian, dia lebih ke sains, dianggapnya oh ini seninya jelek. Apalagi kalau misalnya anak itu seni tapi dia yang sains itu jelek, oh ini dianggap bodoh misalnya. Nah, ini kan juga nggak benar juga gitu. Dan celakanya ini yang orang menganggap bukan kekerasan gitu ya, karena nggak ada interaksi fisik atau bentuk kekerasan fisik gitu ya. Dan dianggap sebagai hal yang biasa ya Mbak Waya ya. Iya. Nah, kita kan sering jadikan salam ini sebagai contoh kalau bahasanya Pak Bambang atau Pak Jimmy seperti yang diinginkan Ki Hajar. Jadi tempat bermain yang menyenangkan gitu ya. Kita ingin tahu bagaimana sih cara di salam untuk tadi meminimalkan atau menghilangkan kekerasan sehingga dan membuat proses belajar, mengajar, proses fasilitasi peserta didik ini menyenangkan gitu ya Mbak Waya. Termasuk jaga tata kelola di salam. Yang tadi Mbak Waya katakan bahwa yang namanya korupsi bukan cuma material ya dalam bentuk uang negara yang diambil atau uang orang tua yang disalahgunakan. Tapi juga terkait misalnya ghost teacher ya. Guru hilang gitu ya, ngasih murid untuk nyatet gitu ya. Begitu Mbak Waya. Iya. Oke, jadi
kami mempraktekkan bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan dan juga tadi korupsi gitu ya. Nah itu memang kami menerapkan apa yang tadi saya sampaikan di depan gitu ya, bahwa Ki Hajar itu sudah meletakkan dasar ada 4 metode tadi ya, ada metode Among, kemudian Paguron, kemudian ada Trisentra dan Sarisworo. Nah itu kami coba lakukan karena memang yang harus didesain itu bagaimana kita menciptakan ekosistem belajar gitu ya. Nah dan ekosistem belajar itu tentunya tidak hanya sekolah tapi juga di rumah dan di masyarakat. Nah sehingga tadi yang metode Among di kami itu kami jalankan dengan cara anak-anak diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan minatnya gitu ya. Jadi fasilitator, jadi guru itu berperan sebagai fasilitator. Nah ini yang kami memaknai dengan sistem Among tadi gitu ya. Jadi anak itu betul-betul menjadi subjek dan guru itu menjadi fasilitator gitu dan juga orang tua. Nah kemudian program yang Paguron, nah ini kan sebenarnya Paguron itu kalau di Ki Hajar dulu kan kayak model asrama gitu ya. Nah karena kan zaman itu gitu ya, zaman sebelum merdeka itu kan banyak orang yang belum teredukasi dan juga belum banyak sekolah yang ada. Nah jadi mungkin orang perlu dari jauh-jauh gitu ya, sehingga untuk supaya praktis itu bisa berasrama. Dan itu bagaimana asrama itu guru itu betul-betul bisa berperan menggantikan orang tua gitu ya. Nah ketika di zaman sekarang yang zaman udah modern, banyak orang udah teredukasi, nah itu kami memang tidak melakukan sekolah yang berasrama gitu ya. Nah tetapi kami model Trisentra tadi itu kami jalankan gitu. Jadi pendidikan tidak hanya di sekolah tetapi orang tua kita tempatkan sebagai pendidik yang utama dan yang pertama. Nah kalau kita mengatakan misalnya pendidikan berbasis karakter gitu ya. Nah karakter itu kan nggak bisa terjadi begitu saja gitu kan. Nah ini karakter ini kan udah harus dimulai dari sejak di rumah gitu. Jadi bagaimana orang tua punya nilai-nilai terhadap kehidupan ini gitu ya. Nilai-nilai apa yang mereka ingin lakukan dan dia kepengen anaknya tuh seperti apa gitu ya. Misalnya kejujuran itu yang dijunjung tinggi oleh keluarga itu. Nah berarti kan ini harus dimulai sejak dari rumah gitu ya. Nah ini orang tua menanamkan nilai-nilai baik itu juga melalui agama, melalui perbuatan-perbuatan baik gitu ya, budi pekerti itu. Jadi kebaikan yang diwujudkan gitu ya, dikertikan gitu, budi yang dikertikan. Nah ini kan sudah dimulai harus dari rumah gitu. Nah kemudian di sekolah, nah ini juga kami melakukan hal yang sinergi dengan rumah gitu ya. Jadi kemudian juga dengan masyarakat. Nah ini sehingga ini kami wujudkan dalam bentuk-bentuk yang misalnya tadi yang riset itu orang tua jelas itu ikut mengampu juga di rumah gitu ya. Jadi bagaimana mendampingi anaknya. Kemudian juga kami mendesain belajar yang sebulan sekali itu anak-anak belajar di rumah keluarga-keluarga. Nah ini secara bergilir gitu ya. Nah ini dalam rangka supaya setiap anak mengenal orang tua dari teman-temannya dan orang tua mengenal anaknya atau teman anak-anaknya. Nah sehingga dengan kenal, dengan mereka memahami, saling mengunjungi itu akan mengikat persaudaraan gitu ya. Nah ketika udah ada nilai-nilai persaudaraan, kemudian mereka pasti akan merasa aman gitu ya, merasa aman, merasa senang dan saling melihat bahwa saling menganggap bahwa ini anakku ya anakmu gitu ya. Nah, jadi ini orang tuaku ya orang tuamu. Nah, jadi ada nilai-nilai kekeluargaan yang kami tanamkan dengan model belajar seperti itu. Jadi tidak hanya belajar di sekolah, tetapi ini kami memberi kesempatan gitu ya. Jadi anak-anak ini berkunjung ke rumah keluarga-keluarga dan keluarga itu menjadi narasumbernya gitu ya. Dan ini anak-anak dapat belajar dengan setiap keluarga itu pasti punya nilai-nilai, punya model seperti apa dan bagaimana anak saling memahami. Dan itu itulah sebetulnya fungsi dengan persatuan itu tidak dipaksakan gitu. Persatuan itu mulai dari lingkaran terkecil gitu ya. Anak aman, nyaman, anak terkoneksi dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan sesamanya. Nah akhirnya tumbuhlah rasa kebersamaan. Nah itu kami wujudkan dalam proses yang Trisentra.
Nah kemudian sari swara. Nah sari swara ini bentuk-bentuk kesenian gitu ya. Jadi bagaimana memadukan sastra, rupa, kemudian dengan gerak dan dengan musik gitu ya. Nah ini kita padukan. Nah, jadi kesenian di kami ini bukan, misalnya kami belajar musik itu bukan untuk anak nanti jadi musikus gitu ya, atau jadi musisi gitu ya. Misalnya belajar gambar itu supaya anak jadi pelukis gitu loh, bukan. Tetapi kesenian ini dalam rangka olah rasa gitu ya. Nah karena memang kesenian itu yang dekat dengan manusia gitu. Nah sehingga ketika itu diolah gitu ya, baik anak yang misalnya senang seni rupa ya dia bisa mengekspresikan diri dalam seni rupanya, yang musik dia bisa mengekspresikan diri dalam musik, yang tari mengekspresikan diri dalam tari. Nah sehingga ini ada olah rasa gitu. Jadi anak itu bisa menimbang-nimbang, bisa kalau misalnya menemukan hal-hal yang itu ini bisa bermanfaat bagi saya dan sesama enggak? Kira-kira kalau saya melakukan ini mengganggu yang lain enggak? Nah ini kita belajar mengolah rasa ini dengan itu tadi sari swara gitu ya. Nah sementara di sekolah-sekolah itu kan belajar kesenian kadang didedikasikan untuk ikut lomba gitu ya. Sehingga nanti ada yang diseleksi, yang baik, yang boleh, tapi yang ini kemudian yang tidak berprestasi tidak dihitung. Nah di kami enggak gitu ya. Jadi semua anak itu boleh memilih, silahkan mau seni lukis, seni tari, seni musik. Tapi ini untuk pendekatan aja gitu. Ada yang teater misalnya kayak gitu. Nah ini untuk mengolah rasa itu tadi. Nah seperti itu ya. Jadi memang kita tidak hanya sekedar yang kognitif, tetapi ini kita olah semua supaya anak itu mampu punya pertimbangan-pertimbangan. Sehingga kalau pendidikan ini kan sebetulnya didedikasikan untuk memanusiakan manusia. Nah manusia yang bermanfaat gitu ya. Nah jadi ada nilai kemanfaatan. Nah ini tanpa adanya ekosistem belajar yang kita ciptakan ya nggak mungkin gitu itu bisa terjadi. Itu ya Mas. Oke, Mbak Waya, nanti saya kembali ke Mbak Waya. Ini sebelum Mas Bambang menyambung gitu ya, saya akan tanya ke Mas Bambang. Sangat ideal yang dijelaskan di alam gitu ya. Guru menjadi fasilitator, murid peserta didik menjadi subjek, keterlibatan orang tua murid, keterlibatan masyarakat ya di sekolah gitu ya, termasuk kemudian kesenian gitunya. Nah, kalau menurut Mas Bambang, kalau ini kan di tempat Mbak Wahya, apakah kemudian bisa dilakukan di sekolah-sekolah publik gitu ya? Lalu prasyaratnya apa saja supaya apa yang terjadi di tempat Mbak Wahya ini bisa diadopsi gitu ya, bisa dilakukan di sekolah. Sekolah menjadi taman yang menyenangkan bagi peserta didik. Ya bukannya hanya sangat bisa ya, tetapi memang harus ya. Memang harus seperti itu. Sekolah itu ya tempat untuk mengantarkan anak-anak tumbuh dan berkembang. Iya, tapi kan di kita sudah lama tuh mau dorong. Ada sekolah manajemen berbasis sekolah gitu ya. Ada Merdeka Belajar seperti sekarang yang katanya memberikan otonomi yang luas, bukan cuma pada sekolah, tapi juga pada guru gitu ya. Tapi ini kan nggak jalan terus nih, betul? Ya. Apa yang salah nih? Dan apa yang prasyarat mesti yang ada? Ya barangkali karena sudah terlalu lama ya, sekolah guru ini menjalankan apa yang diinstruksikan dari atas. Jadi lupa bahwa unit terkecil di sekolah itu harusnya bisa mengelola sendiri ya apa yang sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan lingkungan mereka. Ini terlalu lama dikontrol ya. Dan ini memang nggak mudah mengubah ini ya, apalagi kalau bicara soal kekerasan, soal korupsi, itu kan ada kaitannya juga budaya ya. Budaya kita juga masih cenderung membenarkan, mentoleransi, membesarkan anak dengan kekerasan, bahkan kekerasan fisik ya. Dan jangan lupa juga di Inggris misalnya larangan terhadap corporal punishment, hukuman fisik ini juga bukan hal yang sudah sejak dulu, tapi kalau nggak salah baru tahun 70-an atau 80-an. Jadi sekolah memang guru sekolah dilarang
memberikan hukuman fisik pada anak. Ya. Nah, ini kita kan masih abu-abu ya tentang kekerasan fisik di sekolah ya. Kita kan masih bicara salah kaprahnya kan di soal pendisiplinan dan hukuman. Harusnya tegas nih kita kekerasan sekolah itu tidak ditolerir ya. Pelakunya, institusinya, sekolahnya itu bisa dikenai sanksi, dikenai hukuman. Bukan hanya sanksi etis saja, tetapi sanksi denda atau bahkan hukuman fisik ya, hukuman penjara pada pelaku-pelaku kekerasan di sekolah. Itu harus tegas bahwa kita harus zero tolerance terhadap kekerasan fisik di sekolah. Itu saya kira harus tegas betul itu. Tapi apa bisa kalau problemnya struktural gitu ya? Misalnya baik itu kekerasan, korupsi, ini kan guru atau pihak sekolah juga korban gitu ya. Ya. Guru atau kepala sekolah juga menjadi misalnya korban kekerasan dari siapa? Kepala dinas. Kasus ujian nasional lah yang kita tahu dulu gitu ya. Bagaimana kemudian mereka beramai-ramai coba memberikan bocoran dan sebagainya. Kalau enggak akan ditekan karena ini terkait dengan citra daerah gitu ya. Kalau nilainya kecil gitu ya. Juga pun terkait dengan korupsi. Dana BOS kenapa misalnya kepala sekolah, terutama kepala sekolah ambil karena dia harus teman-teman kita kan harus setor gitu ya ke atas. Dengan kondisi struktur seperti ini, problem struktur seperti ini, apa bisa itu dilakukan kalau kemudian basisnya cuma di sekolah gitu ya, larangan dan sebagainya cuma di sekolah? Ya memang harus dipotong ya, mengurus sekolah ini jangan dibirokratisasikan ya. Kalau pendekatannya birokratisasi ya akan nggak selesai-selesai ya. Itu memang harus dibereskan itu tata kelola persekolahan kita secara menyeluruh ya. Tapi memang kalau bicara kekerasan simbolik menjadi lebih sukar lagi ya. Tetapi paling tidak kita harus mulai nih tegas menyatakan bahwa hukuman fisik di sekolah itu tidak dibenarkan dan pelakunya bisa dijatuhi hukuman. Itu harus tegas dulu ya. Dan memang kalau kita bicara hukuman fisik itu memang seperti di sosiologi konflik ya, kekerasan itu siklusnya harus diputus ya. Mungkin guru-guru di rumahnya atau di sekolahnya pernah mengalami dididik dengan kekerasan fisik ya. Itu harus dipotong tuh bahwa kita bisa mendidik tanpa menghukum. Ini kira-kira seperti apa itu terkait dengan pengetahuan. Harus belajar juga antara membaca lagi bukunya Ki Hajar Dewantoro. Selain itu juga sebenarnya di lingkungan kekerasan juga terjadi antar murid ya. Bahkan di SD sudah terjadi. Bullying. Ini bullying dan sebagainya. Tawuran di perkelahian di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Kalau kita bicara tentang kekerasan yang dilakukan anak ini apalagi secara berkelompok kolektif ini barangkali kita juga bisa melihatnya dari segi ini seperti bentuk resistensi dari anak-anak terhadap sistem yang menindas, sekolah yang seperti penjara, suka maksa-maksa. Resistensinya dia akan melawan dengan melakukan hal-hal yang tadi, termasuk berkelahi ya, tawuran. Tawuran ini kanalisasi nih. Kalau di sekolahnya menyenangkan, mereka nggak akan. Ya, makanya tadi Mbak Wayang ngomongin kesenian ya, berolahraga. Seharusnya di sekolah itu membuat anak sudah bisa bukan hanya menjadi subjek ya, otonom, berkembang menjadi orang yang mandiri, tetapi juga yang penting lagi dan kita bisa membaca tulisan misalnya Tan Malaka ya, yang mengatakan bahwa satu tujuan sekolah itu pendidikan, tujuan mendidik itu ya supaya anak-anak itu bisa bersolidaritas pada yang lemah. Ini jadi bukan hanya berkompetisi menjadi leader, pemimpin, menjadi orang hebat sendiri, tetapi kalau ada yang lemah dia justru melindungi. Ini kalau terus-menerus ditanamkan kepada anak-anak, saya kira ya
dua hal itu apa yang menyebabkan resistensi tadi, dan kedua tentang bersolidaritas bukan hanya pada yang setaraf ya, tetapi juga yang lemah, mau berani membela yang lemah. Ini barangkali budaya kekerasan yang terjadi di kalangan ini sesama anak itu pelan-pelan tetapi lebih secara mendasar bisa dihilangkan di sekolah. Kan menurut Bung Jimmy bagaimana? Bagaimana tadi apa yang dilakukan di Salam bisa misalnya kalau bahasa Mas Bambang harus diadopsi di sekolah-sekolah publik. Prasyaratnya apa saja? Ya, saya pikir saya garis bawahi apa yang Mas Bambang katakan, ya harus Terapkan. ya diterapkan apa yang dilakukan oleh Mbak Salam ya, Mbak Waya dan kawan-kawan. Apa yang dilakukan Salam itu mungkin kalau mau menggunakan kata lain itu kan bangunan ya, bangunan yang baik yang isinya baik. Bangunan kalau kita sebut struktur dan ada aktor-aktor yang baik di dalam itu bangunan struktur yang baik. Nah, bangunan dan isi yang baik dari Salam itu yang tadi sudah kita katakan harus dilakukan oleh sekolah dan bisa sebenarnya bisa itu bagi saya bisa turut kalau tidak mau mengatakan merubah masyarakat, mempengaruhi masyarakat untuk berubah. Membantu masyarakat untuk merubah. Kalau selama ini kan pendidikan itu persekolahan yang tadi sudah saya katakan itu tadi per definisi itu tempat melakukan kekerasan, tempat melakukan kekerasan. Nah, untuk merubah itu tidak menjadi tempat melakukan kekerasan atau menjadi penglegitimasian kekerasan, salah satu yang harus dilakukan itu mengikuti bangunan yang dilakukan oleh Salam sebenarnya. Jadi itu bisa ya harus memang dilakukan. Lalu bagaimana caranya? Ya saya sih mudah aja, gampang ya. Ya belajar aja sama Mbak Waya dan kawan-kawan gitu ya. Untuk mudahnya gimana ya? Belajar aja gitu ya untuk melakukan. Dan yang menarik juga bangunan yang dibangun oleh Mbak Waya dan kawan-kawan itu berdasarkan satu pandangan gitu. Taruhlah Ki Hajar Dewantara disebut-sebut. Perspektifnya tidak dengan yang lain, tapi ada perspektifnya. Nah, kalau sekolah-sekolah juga merupakan harus punya perspektif. Tentu saja karena kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara atau pendidikan merdeka tadi kita sering sebut-sebut itu berangkat dari Ki Hajar Dewantara, ya perspektif Ki Hajar Dewantara saja yang dilakukan. Lalu gimana lagi contohnya? Ya, lagi-lagi kembali contoh melakukan perspektif Ki Hajar Dewantara, salah satunya yaitu apa yang dilakukan Salam. Jadi ada contoh sebenarnya, nggak di awang-awang itu semua ide-ide tentang taman siswa. Kalau taman siswa zaman dulu, Pak Ki Hajar Dewantara zaman dulu, sekarang ada contoh bentuk yang lain ya. Masih tetap saja kita sebut perspektif Ki Hajar Dewantara itu dilakukan oleh Mbak Waya dan kawan-kawan. Itu aja dilakukan dan itu bisa dilakukan, buktinya Mbak Waya dan kawan-kawan bisa. Itu aja mungkin saya pikir. Oke, karena dari pancing Pak Jimmy saya tanya ke Mbak Wahya. Ini kan kalau soal cita-cita ingin menerapkan apa yang dijelaskan oleh Ki Hajar kan sudah ada lah dari pemerintah, makanya pilih Merdeka Belajar. Tapi praktiknya kan catatan dari narasumber kita masih belum. Nah, menurut Mbak Wahya gitu ya, bagaimana caranya agar sekolah publik dalam konteks ini sekolahnya atau dalam konteks yang lebih makro adalah pemerintahnya, pusat maupun daerah, agar bisa benar-benar mempraktikkan pemikiran Ki Hajar di institusi sekolah publik gitu ya, begitu. Itu Mbak Waya. Ya, jadi memang ya sekolah yang kontekstual gitu ya. Sekarang misalnya sudah dibuka kesempatan untuk misalnya taruhlah modelnya itu istilahnya yang diambil itu project based learning gitu ya. Nah, sebetulnya ya ini kan banyak juga yang salah memaknai gitu ya. Kalau project berarti nanti ada produk gitu. Ada produk terus kemudian biaya mahal. Padahal kan sebenarnya bukan itu gitu ya yang harusnya ditangkap. Itu lebih ke prosesnya gitu ya. Bagaimana bahwa
setiap anak itu mempunyai kesempatan untuk mengoptimalkan rasa ingin tahunya gitu loh. Nah, jadi dengan cara apa? Ya kalau kami sederhananya tadi sebetulnya kamu ingin melakukan apa sih gitu ya. Jadi belajar dari apa yang mereka suka. Nah, ini modelnya tuh ya bagaimana sih guru itu punya orientasi gitu. Nah, sekarang ini karena sudah terlalu banyak didikte, kemudian ada capaian pembelajaran sehingga belajar itu sudah dibatasi gitu loh. Misalnya capaian belajarnya itu harus ini gitu. Nah, ini ada juga yang bisa melampaui, ada juga yang tidak bisa melampaui itu gitu ya. Tetapi pengalaman kami justru dengan pendekatan dengan riset ini, itu capaian pembelajaran yang diterapkan pemerintah itu sangat bisa terlampaui gitu ya, malah bisa lebih gitu ya. Misalnya anak kelas 4 SD sekarang udah bisa menulis buku, ya bisa ada novel, kemudian dia bisa menceritakan tentang risetnya dalam bentuk buku, kemudian ada juga yang membuat diary gitu ya, dan itu juga sudah disebutkan dalam buku. Nah ini kan sebetulnya membuktikan gitu, ketika anak-anak belajar sesuai dengan minatnya, sesuai dengan ketertarikannya, itu dia akan bisa secara optimal itu bisa belajar dengan lebih baik gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang pemerintah yang tidak apa itu tidak percaya bahwa anak-anak itu mempunyai kemampuan untuk bisa menemukan pengetahuan sendiri gitu ya. Nah dan juga yang lebih penting itu sebetulnya bagaimana guru juga mengetahui tahap-tahap perkembangan anak supaya tidak terjadi pemaksaan gitu ya. Nah kalau Ki Hajar sendiri juga misalnya anak 0 sampai 8 tahun, nah ini berarti PAUD sampai SD kelas 3. Nah ini masuk di dalam ranah masa wirogo gitu ya, masa windu pertama. Ini masa matang sebagai anak manusia. Dan anak-anak ini masih banyak bergerak, banyak bertanya, rasa ingin tahunya tinggi dan dia masih belajar belum menggunakan pikiran, tetapi menggunakan panca indera. Nah artinya apa? Nah ini anak-anak harus diberi stimulan gitu ya melalui panca inderanya. Nah jadi harus banyak melihat, banyak bergerak, banyak misalnya taruhlah dengan bermain, dengan berpetualang. Tetapi si guru harus sudah bisa memaknai ketika dia itu bagaimana melihat dengan jeli apa yang mereka lihat. Bisa melihat dengan teliti. Nah itu bisa dia melihat buku, bisa melihat lingkungan yang ada, melihat lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah mendengar, latihan untuk mendengarkan. Baik itu suara yang lirih, suara yang gaduh, suara yang kenceng. Nah dari misalnya suara angin. Nah itu semua harus misalnya nantinya bisa diolah, bisa dijadikan puisi, diekspresikan dalam bentuk puisi, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar. Itu dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka sentuh seperti itu ya. Jadi masih melalui panca indera. Nah kemudian tahap berikutnya itu yang disebut dengan fase kedua, Wirogo dan Wiromo itu usia 9 sampai 16 tahun. Nah ini adalah masa mengisi atau masa intelektual. Nah di sini anak masih banyak geraknya tetapi sudah berirama. Dan anak-anak di usia ini tuh keingintahuannya tuh tambah dalam juga pengetahuan gitu ya. Dan dia punya energi yang juga masih banyak. Sehingga ya harus diberi kegiatan-kegiatan gitu ya. Makanya kenapa di Salam itu banyak misalnya ada pasar ekspresi, ada pasar Senen Legi, ada senja ekspresi. Nah ini juga dalam bentuk kita memberi wadah dan itu mereka yang berinisiatif juga gitu ya. Misalnya kami itu yang SD ada pasar Senen Legi gitu ya. Tadinya didesain tidak hanya untuk SD tapi SMP SMA. Tapi yang SMP SMA merasa nggak terwadahi dengan model yang pasar Senen Legi gitu ya. Nah mereka punya ide dan itu kita hargai gitu loh. Apa idemu? Mereka pengen membuat senja ekspresi. Nah jadi mereka juga nanti ada tampilan, ada jualan yang sebenarnya dan sebetulnya keinginan untuk berorganisasi, keinginan untuk bergerak tadi itu diwadahi gitu ya. Nah kemudian yang fase berikutnya itu yang masa Wiromo itu umur 17 tahun sampai 24 tahun. Nah ini juga masa penting dalam proses pendewasaan gitu ya. Jadi anak menemukan jati dirinya bahwa di sini anak itu sudah belajar menjadi manusia yang matang gitu ya. Jadi yang nanti siap untuk terjun ke masyarakat. Dia tahu perannya apa.
Nah, kalau ini kan juga kegiatan-kegiatannya sebetulnya sudah sangat berhubungan dengan kehidupan yang real, yang nyata gitu ya. Bagaimana anak-anak di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan juga di fase ini anak sudah menemukan jati dirinya, menemukan passionnya. Nah, ketika tahapan-tahapan ini di sekolah itu dilakukan dengan baik, nah ini juga pasti anak-anak akan menemukan gitu ya. Nah, tapi kan yang terjadi misalnya di PAUD gitu ya, yang sebetulnya masih masa wirogo. Nah, itu pakaiannya aja misalnya harus pakai rompi, pakai sepatu pantofel gitu ya. Nah, jadi tidak membuat dia gampang bergerak gitu ya. Belum nanti settingan di kelas gitu ya. Banyak kursi-kursi yang dia tidak mungkin untuk mobilitas itu juga susah. Nah, ini kan karena ketidakpahaman gitu. Sebetulnya fase itu tuh apa gitu ya, kayak anak SD kelas 1, kelas 2, 3 itu kan masih juga pasti harus banyak bermain gitu ya, pendekatannya harus dengan bermain gitu, karena masih banyak geraknya. Nah, ketika yang SMP ya gerak dalam artian udah pikiran ya, dia sudah mulai dengan cipta rasa karsa gitu ya. Nah, Tan Malaka tuh mengatakan bahwa bagaimana mempertajam pikiran, kemudian memperhalus perasaan dan memperkuat kemauan. Nah, ini ya melalui tantangan-tantangan tentunya gitu ya. Nah, misalnya bagaimana mereka berlatih berorganisasi, bagaimana mereka berlatih bernegosiasi. Nah, kayak gitu bagaimana mereka berpikir kritis dengan kajian-kajian. Mungkin dia sudah bisa membaca buku, kemudian mereview gitu ya, nonton film, dia bisa membuat cerita. Nah, ini mempertajam pikirannya gitu ya. Mereka melihat ke suatu masyarakat, dia bisa menggambarkan, menuliskan kembali apa yang terjadi, apa yang mereka lihat. Nah, jadi ketika kita paham fase-fase itu, sehingga kita juga bisa menentukan proses belajar yang seperti apa yang pas untuk mereka. Sehingga tidak terjadi tadi kekerasan juga itu. Gitu Mas Andi. Iya, sangat menarik sekali Mbak Wahya, dan masih banyak hal sebenarnya harus dieksplor gitu ya, supaya apa yang dilakukan di Salam ini bisa juga dilakukan khususnya di sekolah publik atau di sekolah-sekolah yang lain. Tapi karena waktu ya, tapi ada satu pertanyaan gitu ya, satu pertanyaan, nanti kita lanjut lah yang ini ya. Ada satu pertanyaan, ini untuk sekolah publik, mesti dimulai dari mana dulu? Atau siapa yang mesti memulai? Agar apa yang dilakukan di Salam ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah publik atau di sekolah-sekolah yang lain. Belajar dari Mbak Wahya mengembangkan Salam ini. Ya, sebetulnya harus kedua belah pihak ya. Mungkin juga dari kebijakannya bagaimana supaya guru-guru ini tidak terlalu terbebani administrasi dalam artian administrasi yang birokratis gitu ya. Nah, di kami juga ada administrasi, tapi administrasi yang didedikasikan untuk melihat perkembangan anak. Jadi misalnya gitu ya, anak-anak sudah menentukan ide untuk riset. Nah, misalnya oke, taruhlah saya mau riset tentang memelihara ikan. Nah, itu kemudian gurunya harus sudah punya orientasi gitu ya. Ketika kalau belajar memelihara ikan itu akan belajar apa saja gitu ya. Misalnya kalau yang di SD kecil misalnya, bisa bagaimana dia dengan memelihara ikan itu belajar menulis. Bagaimana dengan memelihara ikan itu dia bisa belajar membaca. Dan bagaimana dengan memelihara ikan itu bisa belajar berhitung. Nah, kemudian kalau yang di kelas besar dengan itu mungkin bisa mengembangkan pengetahuannya. Misalnya memelihara ikan jenisnya apa, media yang digunakan apa, kemudian mungkin harus tahu harganya berapa dan bagaimana spesifik dari ikan itu sendiri, dan itu banyak gitu yang bisa hidup di mana gitu ya, ini di air tawar atau di laut. Nah, ini sudah mulai mengembangkan pengetahuannya, dikolaborasikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain seperti itu. Nah, ini kan si fasilitator harus punya orientasi. Nah, ketika punya orientasi kemudian mendukung anak ini tadi gitu ya, mendampingi bagaimana dia bisa mengembangkan dengan cara dia mulai bisa merencanakan, kemudian melakukan, dia bisa mengungkap data dari apa yang dilakukan per tahapnya. Nah, fasilitator terus-menerus memberi stimulan gitu ya. Nah, kemudian sampai anak itu mempunyai kesimpulan tertentu dengan apa yang dilakukan.
dan itu nanti bisa diaplikasikan terus-menerus gitu. Nah ini si fasilitator kan juga harus menjurnal juga ya. Nah ini juga administrasi, tapi kan administrasi yang didedikasikan untuk melihat perkembangan anak gitu loh. Bukan administrasi birokratis yang menyita banyak waktunya guru untuk mendampingi anak. Nah ini sehingga harus ada kerjasama gitu loh, baik pemerintah maupun sekolah atau si guru itu sendiri harus saling menyadari sebetulnya kita ini mendidik itu mau ngapa gitu loh. Sebetulnya apa yang kita utamakan itu apa gitu kan. Nah padahal kan mendidik ini mengantarkan anak-anak menemukan jati dirinya. Nah tapi kalau gurunya nggak punya waktu mendampingi mereka dan justru waktunya banyak disita untuk administrasi birokrasi, nah ini kan sebenarnya sudah bertentangan. Nah jadi harus bersama-sama ya, nggak bisa hanya gurunya atau kebijakannya gitu loh. Seperti itu. Siap. Kita semuanya terpukau dengan penjelasannya Mbak Wahya ini. Tapi oke, Pak Jimmy dulu atau Pak Jimmy dulu deh. Apa sih yang mesti dilakukan gitu ya? Mesti dimulai dari mana nih gitu ya? Supaya tadi masalah laten di sekolah tidak lagi terjadi gitu ya. Apa yang dilakukan seperti di Salam bisa juga dilakukan di sekolah publik, Pak Jimmy. Singkat, padat. Ya dimulainya ya dari sekolah. Dari sekolah sebetulnya. Dari sekolah, sependeknya dari sekolah. Tentu saja sambil kalau melihat apa yang kita anggap itu baik, yaitu tadi bangunan yang dilakukan oleh Mbak Wahya dan kawan-kawan, ya itu mulai di sekolah lakukan. Dan tadi saya menggunakan ungkapan Mas Bambang, ada bagian-bagian yang memang harus diputus, tidak diikuti lagi, diputus ya, pasal kekerasan dan sebagainya itu diputus, tidak melakukan. Itu yang harus dilakukan. Jadi ya mulai saja lakukan di sekolah. Sederhananya itu. Oke, Mas Bambang. Ya kalau mengubah bisa dari 2 level ya, dari atas, dari kebijakan, dari strukturnya, tapi juga bisa dilakukan di unit yang paling kecil, di aktor-aktornya, di gurunya. Ya kita bisa memulai dari itu ya. Guru-guru diberi kesempatan atau sekolah-sekolah juga diberi kesempatan untuk membuat inisiatif-inisiatif yang berbeda dari yang mainstream. Inisiatif-inisiatif seperti Sanggar Anak Alam dilakukan, tetapi juga dinasnya, kementeriannya luas, tidak inisiatif-inisiatif atau praktek-praktek yang baik ini direpresi, dilarang karena berbeda dengan aturan, dengan kebiasaan gitu. Jadi 2 level nih, di tingkat bawah aktornya sekolah dan di atas sistemnya polisinya. Oke, saya kira cukup dulu gitu ya, diskusi yang sangat mencerahkan. Sahabat integritas yang ingin belajar seperti apa sekolah di tempatnya Mbak Wahya di Salam, nanti kami akan tulis di kolom chat ya, alamat Salam, atau teman-teman bisa cari di Google ya, nanya langsung ke bos Google gitu ya, di mana Salam, bisa belajar apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Wahya gitu ya. Dan sebelum secara fisik datang ke Salam, baca dulu bukunya ya Mbak. Oh iya, baca dulu bukunya gitu ya. Iya betul ya. Ya. Nah kami sudah menuliskan itu ya, mulai dari konsep itu di buku sekolah biasa saja, kemudian aplikasinya di sekolah apa ini, dan juga praktek belajarnya itu di Kami Tidak Seragam. Dan masih banyak lagi buku-buku yang diterbitkan Salam. Bisa dicari itu buku belajar. sekolah biasa saja yang menceritakan terkait dengan Salam ya gitu ya. Sekali lagi Mbak Wahya, terima kasih banyak atas waktu dan pencerahannya. Semoga ini bisa memberi inspirasi baik bagi sekolah maupun pembuat kebijakan gitu ya, supaya ya menjadikan lagi sekolah sebagai tempat yang menyenangkan, taman bermain seperti istilahnya Ki Hajar Dewantoro, sekaligus tempat yang mencerdaskan dan membebaskan. Terima kasih Mas Bambang, terima kasih Pak Jimmy. Nanti kita akan sering diskusi gitu ya dengan tema yang berbeda-beda. Sahabat integritas, sekali lagi jangan lupa sebarkan video ini seluas-luasnya, subscribe, like, dan komen. Kita bisa, kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di YouTube kita ini. Nanti bisa dijawab oleh Mbak Wahya, Mas Bambang, atau Pak Jimmy.
terima kasih sekali lagi, sampai ketemu, salam integritas.